Shalom Gateway Joyful. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah online bersama kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan ya Bapak sepanjang hari-hari kemarin ya Tuhan Yesus. Biarlah pada saat ini kami mau beribadah kepadamu, kami menyiapkan hati kami Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Kau menjamah kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu, haleluya. Untuk menyiapkan tempat bagi kita, dan Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk bersama-sama dengan kita menjadi penghibur kita. Haleluya. Kita akan masuk dan kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang setia Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku.
setia, Allah kamu yang mulia. Katakan bersama lagi. Tuhan Yesus setia. Dia tak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dalam segala susah. Mungkin keadaan saat ini memang sulit, susah. Tapi Dia selalu menghibur dan memberikan kekuatan bagi kita. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mengerti bahasa. Ya baik Bapak, pagi ini kembali kami datang di hadapan Amin. Kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, belajar kembali dari sharing firman-Mu ya Bapak. Biar setiap firman yang kami dengar itu boleh menjadi rema buat kami, menjadi kekuatan buat hidup kami sepanjang hidup kami ya Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang percaya dan setiap kami yang akan mendengar firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kembali kita bertemu kembali melalui ibadah online. Hari ini saya ditemani oleh teman sepelayanan saya, Bro Dermas. Ya, hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, ya, kenaikan Tuhan Yesus. Ini udah kita dari kelahiran, benar. kematian, kebangkitan, sampai kenaikan. Ya, setiap tahun kita rayakan. Ada perubahan nggak? Ada. Nah, ada kekecewaan nggak yang kita hadapi? Pernah nggak kita mengalami kekecewaan, Bro Dermas? Pernah ya. Pasti kita selama kita hidup, selama kita ada di dunia, pasti kita pernah mengalami kekecewaan. Benar. Pagi hari ini kita mau belajar tentang bangkit dari kekecewaan. Ya. Kita semua pasti pernah kecewa. Betul Ya. Pak. Betul. Minggu kemarin kita ngomong tentang apa? Mengalami persoalan masalah. Kita mau kuat atau kita mau terpuruk? Ya. Hari ini kita mau belajar. Setiap kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Ya, mungkin kita berdoa nggak dijawab. Kita mengharapkan pasangan kita nggak sesuai apa yang kita inginkan, kita kecewa. Ya. Kita mau hari ini kita belajar tentang bangkit dari kekecewaan. Ya. Kita belajar firman Tuhan pagi hari ini dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Teman sepelayanan saya, Bro Dermas, silakan boleh dibaca. Oke. Ya. Biar pagi ini kita baca duluan firman Tuhan dulu. Amin. Dan Nah, kita mau sharing itu kita baca dulu baru kita masuk di sharing betul. ya Pak. Ya. Oke. Kita pada pagi hari ini kita belajar dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Amin. Di sini judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan bahwa perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, ini sering kita dengar ya. Ini sering Sering sekali. banget kita dengar Di mana-mana. tentang perumpamaan anak yang hilang. Tapi setiap firman yang kita dengar pasti ada perubahan. Silakan. Firman itu selalu ada baru ya Pak. Silakan Bro. Oke, Ya. kita bacakan ya. Kita dengar semua ya.
yang lain simak. Saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat yang 11 sampai ayat yang ke-32. Amin. Dengan perikop yang tadi saya sudah katakan bahwa di sini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-11 di sini dikatakan bahwa Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada di antara mereka berdua. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta milik itu dengan hidup foya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin menangis perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyak orang upahnya Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadilah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jauh dan terbaik. Pakaikanlah ia kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tumbon itu, sembelihlah dia dan marilah kita akan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi bersuling dan bernyanyi tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi
Bapakku belum pernah memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, dan Bapak mengambil anak lembu tembon itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ketika patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan mendapat kembali." Amin. Jawab firman Tuhan pada pagi hari ini ya Pak. Yang kita dengar firman Tuhan tentang anak yang hilang. Ya, Ya, benar. kita mau belajar pagi hari ini ada 3 hal. Benar Pak. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, bro, kita harus menyadari keadaan dan kesalahan kita. Ya. Iya. Tadi kita baca di Lukas 15 ayat 17 berkata apa? Lalu ia menyadari kesalahannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Ya. Menyadari akan keadaan dan kesalahan. Kita juga harus menyadari apa? Akan keadaan dan kesalahan kita. Ya. Benar. Yang pertama, tadi itulah menyadari keadaan dan kesalahan kita. Menyadari keadaannya bahwa seharusnya ia tidak demikian. Iya benar. Kita sebagai anak Tuhan juga, apakah kita menyadari bahwa sebagai anak Tuhan, apakah kita sudah berada pada tempat dan kondisi yang benar seperti yang direncanakan Tuhan buat kita? Ya? Nah, bagaimana? Sudah belum kita menyadari apa yang Tuhan sudah berikan dan rencanakan Tuhan buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah ini kalau untuk menyadari itu dari pribadi kita Pak. Betul. Dari pribadi kita lepas pribadi. Apakah kita sudah menyadari itu atau belum? Ya. Jadi kita harus menyadari. Iya. Ya, Benar. potensi kita, Benar. karunia kita, Benar. apa yang Tuhan berikan buat kita. Ya benar. Seperti anak yang tadi yang terhilang, anak bungsu ini. Emang dia sudah berbuat kesalahan, sudah berbuat dosa. Berdosa. Ya. Sampai uangnya habis, dia Ya. berpoya-poya. Poya-poya. Ya. Memang biasanya manusia seperti itu. Ya. Di saat dia banyak uang, banyak Boros. duit, wah, boros. Ya. Tapi di saat dia sudah tidak ada apa-apa, dia menyadari. Banyak orang yang tidak menyadari kesalahannya. Iya. Ya. Tapi bersyukur anak bungsu ini, dia punya kesalahan, langsung dia menyadari. Ya. Benar. Dia kembali kepada bapaknya. Makanya benar Ya. itu Pak. Ya. Kita sebagai anak Tuhan juga, apakah kita sudah menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita sudah berada pada tempat dan kondisi yang benar seperti yang direncanakan Tuhan buat hidup kita. Tanpa menyadari keadaan, kita tidak akan berubah. Ya. Benar. Juga kita harus menyadari kesalahan yang kita buat pada masa lalu. Apa yang kita alami pada masa lalu, kita menyadari. Ya. Bro Dermas dan saya, Iya. kita harus menyadari kesalahan kita pada masa lalu. Benar itu Pak. Ya. Kita banyak berbuat salah, kita banyak berbuat dosa, kita menyadari kesalahan kita. Kita harus berbalik. Berbalik. Itu yang pertama, tentang menyadari akan keadaan dan kesalahan kita. Iya. Seperti anak bungsu itu, dia sadar, Dia sadar berbalik. kembali. Ya. Iya. Yang kedua, silakan Bro Dermas. Yang kedua, memiliki niat untuk melangkah. Nah, Ini yang penting ya Pak. ya, setelah kita menyadari kesalahan kita harus punya niat Niat untuk untuk melangkah. melangkah. Nah, apa langkah-langkah itu? Nah, Yang seperti yang akan kita belajar pada pagi hari ini, yang Bro. kita tadi baca di dalam Lukas pasal yang 15 ayatnya 11 sampai yang 32, tapi kita mengambil dan kita Ayat 18 belangga itu di ayat yang 18 sampai 20. sampai 20. Nah, oke, saya akan membacakan bagi kita semua yang ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Amin. Nah, ayat 19 di sini dikatakan bahwa aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadilah
aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat yang 20 di sini dikatakan bahwa maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan lalu merangkul dan mencium dia. Yang kedua, kita memiliki niat untuk melangkah, ya. Ya, Pak. Sadar akan kesalahan kita. Ya. Tidak cukup saja hanya mensadar, tapi kita juga harus bangkit Bangkit dari kekecewaan itu. kita, ya. Ya. Dibutuhkan sebuah niat Ya, benar. lebih kuat untuk mengubahkan hal negatif menjadi positif. Ya. Benar. Anak bungsu itu bukan hanya sadar, Betul. tapi kemudian dia melangkah. Melangkah. Bagaimana Bro Demas kalau kita menghadapi seperti itu? Bro Demas melangkah nggak? Ya, Atau kita kecewa terus, tersungkur, nggak mau berubah? Gimana Bro? Nah, kan kita sebagai anak Tuhan ya Pak, Ya. kita sudah sadar bagaimana kita harus melangkah. Kita buktikan bahwa kita bukan terpuruk terus, Amin. tapi Betul. kita harus melangkah Amin. terus. Kita buktikan bahwa kita bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Amin. Itu yang kita harus berubah dalam hidup kita. Betul. Betul. Itu Ya, yang baik, setelah kita kita harus- menyadari Ya, kesalahan kita, kesalahan kita bukan kita hanya bersedih, bersedih, terpuruk, Iya. menyesali, enggak. Ya, benar. Tapi sudah kita menyadari kesalahan kita harus melangkah. Ya, itu yang kedua. Kedua. Nah, ada yang ketiga. Silakan Bro. Yang ketiga. di sini adalah memiliki niat untuk melangkah, itu yang kedua ya. Yang Ya. ketiga adalah bangkit dan bangun hidup yang baru. Nah, setelah kita menyadari kesalahan Iya. kita melangkah. Kita harus Yang melangkah. ketiga, Yang ketiga adalah bangkit dan Nah. bangun hidup yang baru. harus bangkit Harus dan bangkit hidup yang yang baru. baru. Ya, seperti itu. Silakan Bro, diteruskan. Oke. Yang ketiga. Dan ketika di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat Ya. 22 sampai 24. Ya, Nah, saya akan bahasakan bagi kita semua ya. ya. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 22 sampai 24. Di sini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan batu kepada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tembun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Yang 24. Yang 24 di sini dikatakan bahwa sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Amin. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Yang ketiga, bangkit dan bangun hidup yang baru. Ya. Dengan kasih dan pengampunan yang kita terima, maka seharusnya kita menanggalkan yang lama dan mengenakan baju yang baru. Ya. Setelah kita menyadari kesalahan kita melangkah. Nah, kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit. Kita menyadari bahwa kita sudah menerima pengampunan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah begitu baik buat hidup kita. Ya. Betul. Yang selanjutnya silakan Bro Demas. Yang selanjutnya adalah dengan kasih pengampunan yang kita terima, maka seharusnya kita meninggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Nah, terus itu. Ya, yang selanjutnya adalah meninggalkan cara yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama, dan meninggalkan hal-hal yang mengecewakan di masa lalu dan menatap hari esok dengan penuh kepada Kristus. Nah, setelah kita menyadari kesalahan kita, Benar. masa lalu kita, pasti kita punya masa-masa lalu yang suram. Iya benar. Ya, masa-masa lalu yang tidak berkenan dengan Tuhan. Setelah kita menyadari kesalahan kita, yang mungkin kita sebagian yang sudah melayani, yang sudah hidup baru dibaptis, kita harus menanggalkan itu semua. Benar. Ya, Benar. jangan kita hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan terus kita lakukan lagi. Lakukan lagi. Ya. Setelah kita tinggalkan itu semua,
kita tanggalkan itu semua. Kita hidup baru. Hidup baru. Bro Dermas dan saya, mungkin masa-masa lalu kita banyak berbuat hal-hal yang tidak Iya, benar. benar. Pasti Pak, Ya. pasti. Banyak yang nggak benar, tapi kita sudah melayani Tuhan. Iya. Kita bersyukur Tuhan udah begitu baik buat kita, Benar. sudah menyelamatkan kita. Betul. Ya, kita sudah tanggalkan semua, kita boleh hidup baru. Bagaimana pengalaman Bro Dermas? Nah, pengalaman saya begini ya Pak. Hmm. Pasti kalau kita ada harta, harta itu membuat kita jauh dari Tuhan ya Pak. Betul. Kekayaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Banyak yang seperti itu. Nah, seperti Iya. itu. Tapi kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah segala-galanya Ya. Pak. Amin. Harus tinggalkan itu semua. Karena harta itu hanya sementara ya Pak. Amin. Kita harus bertobat seperti anak sulung tadi. Ya. Betul. Yang bungsu itu. Karena harta itu membawa kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Jadi seperti ini. Seumur saya seperti saya berumur 59 tahun. Mungkin sekian puluh tahun, setiap tahun kita merayakan kelahiran, Kelahiran, kematian, kemudian kebangkitan, kebangkitan, dan kenaikan. kenaikan. Setiap tahun kita merayakan seperti itu. Nah, Ada perubahan nggak buat kita? pasti ada Pak. Pasti Ada berubah nggak? Kalau nggak semua sia-sia. Tiap tahun kita ngikutin, ya, tapi kita nggak berubah. Tiap tahun kita melakukan itu tidak ada perubahan. Ya. Sia-sia kematian Tuhan Yesus. Ya, betul. Ya. Betul. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan buat kita. Kita. Nah, Dia mati, dia bangkit iya. buat menebus setiap dosa-dosa kita. Kita semua ya Pak. Ya, setelah kita menyadari itu semua, kita tinggalkan semua Semua. hal-hal yang lama. Ya, Jangan. demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Firman yang singkat biar menjadi berkat, menjadi rema buat kita semua. Ya, hari ini kita belajar bangkit dari Bangkit kecewaan. dari kekecewaan. Ada 3 hal. Yang pertama menyadari keadaan dan kesalahan kita. Yang kedua, memiliki niat untuk melangkah. Yang ketiga, bangkit dan bangun dan hidup yang baru. 3 hal ini boleh menjadi berkat, menjadi rema buat kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang singkat pada pagi Amin. hari ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau hidup dengan sia-sia. Amin. Melalui kenaikan-Mu Tuhan ke surga, tugas kami adalah banyak memenangkan jiwa Amin. untuk Terima kasih, kemuliaan Tuhan. nama-Mu Bapak. Amin. Pakai kami semua Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang percaya. Pakai kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang Amin. sudah Kau menangkan. Kami boleh Amin. beritakan kabar baik ini buat setiap orang. Terima kasih Bapak. Biar pagi hari ini kami mau belajar. Kami mau bangkit dari Amin. kesalahan kami. Dan kami mau melangkah dan dengan hidup Amin. yang baru. Terima kasih Bapak. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Bapak. Terima kasih Amin. Bapak. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Kamar Rasul Rojali. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita di tengah-tengah COVID-19. Biarlah kita tetap teguh, biar kita on fire di dalam Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Kace yang sudah memberikan firman Tuhan. Dan kita akan melihat dan mendengarkan beberapa pengumuman selanjutnya. Doa dan renungan malam kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat mulai jam 8 malam. Kita tetap bersekutu, kita berdoa bersama-sama. Ada begitu banyak pokok-pokok doa yang kita akan naikkan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah memberikan atau memberikan perpuluhan lewat transfer. Dan jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan transfer atau perpuluhan melalui bank yang ada di layar kaca ya. Terima kasih. Dan ada beberapa saudara kita yang berulang tahun, yaitu Bapak Rikoten 18 Mei, Saudara Moses Wijaya 19 Mei, Ibu Iin 22 Mei, Ibu Eli 22 Mei, dan Saudara Samuel Budiman 24 Mei. Ya, kita juga terus berdoa bersama-sama, kita bersyukur dan kita tetap on fire dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja. Terima kasih. Salam hormat demi kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan semuanya, kita satu dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
Nama Tuhan selalu ditinggikan di tempat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman yang memerdekakan kami, yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikannya dengan berkat yang berlimpah. Dimanapun beliau Engkau utus, tuntun, lindungi, sertai dan berkati terus kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Allah selalu ada menyertai dia. Kami juga berdoa dan rindu Tuhan, setiap ibadah berlangsung ada hadirat Tuhan memenuhi hati kami semua, sehingga iman kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dibangkitkan, dan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini, situasi dan keadaannya. Kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi saat ini. Dan kami tetap percaya semuanya dalam penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan. Berkati juga para pemimpin bangsa ini ya Bapa, dari Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya dan jajaran yang terkait. Kiranya mereka dapat bekerja sama dengan baik dan memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa ini kepada kehendak Tuhan. Ampuni, pulihkan, berkati bangsa kami ya Tuhan, sehingga semuanya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja, untuk para pemimpin rohani, untuk para pemimpin negara, untuk umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, untuk para hamba-hamba Tuhan semuanya, agar Tuhan mengampuni kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk COVID-19 dapat segera berlalu dan para ilmuwan boleh mendapatkan vaksinnya. Tolong Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga pemulihan untuk keadaan bangsa dan negara kami dapat segera terjadi. Berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Joyful, dan dari Bapak Gembala dan keluarga, dari Bapak Wakil Gembala dan keluarga, serta para koordinator ibadah dan para hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya berkat, kuasa, perlindungan, dan penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kami hamba-hamba-Mu. Berdoa juga untuk jemaat yang ada di gereja Joyful. Kiranya berkat, pemeliharaan, perlindungan oleh darah anak domba Allah selalu menyertai kami semua. Berdoa juga untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh dan Bapak Bukti yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan menjamah dan melawati mereka semuanya, sehingga terjadi kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Bapak Presiden dan wakilnya serta jajaran yang terkait. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan yang prima, serta berikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian daripada Tuhan turun atas mereka semuanya di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk keamanan bangsa dan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Polri dan TNI serta jajaran yang terkait saling bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain untuk bersama-sama menjaga keamanan bangsa dan negara Indonesia. Berdoa juga untuk bangsa Israel, umat pilihan Allah. Kiranya Tuhan terus menyertai dan mengampuni dosa pelanggaran mereka, sehingga pengenalan yang benar akan Kristus membawa mereka kepada kekekalan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum selesai, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Kita akan menerima berkat. Ya Aba ya Bapa, Kau lihat sedap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, tanda kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu. Dan Amin. kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau akan turun tangan. Amin. Menyertai kami, memberkati kami. Amin. Sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan Yesus Amin. berhasil. Sampai Engkau datang yang kedua kali untuk menjemput kami di awan-awan yang permai. Amin. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.